Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan di zaman nih mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air, semoga sampai semuanya bisa sukses selalu nih perantauan, nggih. Oke, kali ini yang bakal kita bahas adalah mengenai kasus salah satu teman kita iki yang mengalami yang namanya kekerasan yang dilakukan bukan majikannya. Jadi disilakan disimak. Iki ada pelajaran bagi mbak-mbak yang baru bekerja di negara Hong Kong. Dan untuk kasus lanjutan new update tentang masalah Mbak Indo yang menganiaya bobonya, iki sudah saya uploadkan kawan kemarin bersamaan dengan video mbak yang konon katanya iki dianggap linglung. Jadi ada dua video kemarin. Nah, yang masalah tentang bobo iki saya taruh di video akhir. Silahkan disimak nggih. Nah, kita langsung aja ke video yang bakal kita bahas ini. Jadi ada kasus nih, salah satu temennya kita yang baru bekerja di negara Hong Kong. Nah, Mbak iki belum memiliki pengalaman kerja dimanapun dan Hong Kong itu menjadi tujuan utama dia bekerja ke luar negeri. Nah, jobnya dia iki dapat jaga bayi mbak. Nah, ketika dia jaga bayi di situ hanya ada Dadai sama Sinsang dan dua-duanya iki kerja kan. Secara otomatis Dada iki meminta bantuan kakak perempuannya iki untuk datang membantu Mbak E. Tentu Mbak E bersyukur ya bisa dapat bantuan kakak E Dadai. Tetapi kan kawan, setelah Mbak E iki kerja beberapa bulan di situ, iki kakak Dadai iki kelihatan watak aslinya, suka memerintah, suka mengadu domba, dan iki ngerasa bahwa kakak Dadai iki kayak juragan. Jadi malah dia yang cerewet, malah dia yang terlalu banyak memerintah. Bahkan karena hasutan dari kakak iki Dadainya iki yang tadinya baik iki jadi jahat kan kawan, karena hasutan si kakaknya tadi. Dan kemudian iki membuat Mbak iki di situ ki nggak betah dan stres. Karena dia nggak betah, stres, dia telepon nih sama agensi, dan agensi iki bilang disabarin dulu, tunggu sampai kamu habis potongan. Jadi walaupun dicurhati tentang kondisi Mbak E iki, tapi agensi menyuruh untuk bersabar. Oke, Mbak E bersabar dan lanjut kerja. Hingga suatu hari iki ada sebuah tragedi kan kawan, di mana biasanya kan pagi kakak Dadai iki datang ya, ketika si Dadai mau Sinsang iki berangkat kerja. Nanti ketika Dadai Sinsang pulang kerja, barulah si kakak Dadai iki pulang ke rumahnya ya. Jadi ketika si kakak Dadai ini datang ke rumah majikannya, kemudian iki kondisinya Mbak E lagi kerja di toilet, bersih-bersih di toilet. Karena Mbak Eki takut nih kalau dia kerja di dalam toilet, kemudian takut babynya Iki nanti bangun, kan kondisi babynya kan tidur. Jadi karena takut bangun, alhasil pintune Iki ditutup mbak, pintu toilet ditutup. Nah, ketika si kakak Dadainya Iki datang, kemudian tintong-tintong, ketok-ketok, enggak denger mbak. Karena apa? Posisinya Mbak E tadi lagi mengerjakan atau bersih-bersih di toilet dengan pintu yang tertutup tadi. Nah, ketika sudah tintong-tintong, gedor-gedor tidak didengar, padahal
iki kakak majikan iki bawa serepan kunci Mbak. Tapi memang rodok sosote, walaupun dia bawa serepan kunci, tapi dia males buka pintu. Dia lebih suka iki tintong-tintong biar cece-nya yang membuka. Nah, kejadian seperti ini banyak sekali dialami oleh kawan-kawan kan. Padahal majikan Anda atau bobo Anda lah, iki bawa serepan kunci. Tapi mereka iki memang males untuk membuka sendiri, lebih suka tintong-tintong. Jadi males membuka, lebih suka tintong-tintong. Sama seperti kakak majikan ini, lebih suka tintong-tintong, lebih suka gedor-gedor pintu untuk dibukakan. Dan dia iki sudah gedor-gedor beberapa kali, sudah tintong-tintong beberapa kali, tidak dibukakan. Alhasil dia iki cari kunci serepan tadi, masuk dalam keadaan emosi dan marah mencari cece-nya, dan di situ cece-nya lagi di toilet. Dibukalah toilet itu dan melihat cece-nya iki lagi bersih-bersih toilet. Biasanya kalau sudah mengetahui cece-nya bersih-bersih di toilet, iki kan udah Mbak, udah tidak dipermasalahkan lagi. Tetapi beda ini, kakak majikannya mempermasalahkan, kenapa kok nggak dibuka, kenapa pintunya ditutup. Mbak Eki udah menjelaskan bahwa babynya lagi tidur, makanya daripada nanti babynya terbangun mendengar gaduh di toilet, mendingan dia tutup pintu toilet. Tapi tidak terima Mbak, iki tetap aja marah-marah, tetap aja dia maki-maki, kemudian berujung penyiraman pemutih. Jadi di situ kan ada pemutih Mbak. Akhirnya si kakak majikan iki menyiramkan pemutih itu ke muka si Mbak E. Nah, dari kasus penyiraman itu si Mbak E iki akhirnya nggak terima, kemudian Mbak E iki langsung pergi nyelonong ke bawah flat. Nah, di bawah flat itu dia ketemu sama Sapam dan dia ngomong sama Sapam kalau dia iki disiram biu Pak Soi sama kakak majikannya. Karena mendengar kasus penganiayaan yang dilakukan oleh kakak majikan, iki si Sapam membantu Mbak E iki taksi untuk ke mana itu? Building majikan, jadi ke agensi. Nah, di agensi itulah akhirnya agensi mau membantu melaporkan kasus iki ke labor. Padahal majikan cowok iki adalah lawyer. Akhirnya pengen damai nih keduanya, si majikannya iki pengen damai, tapi lagi-lagi mbaknya iki tetap tidak mau damai dan meneruskan kasus iki sampai si pengadilan. Dan itu dibantu oleh agensi tadi. Jadi ada bukti Mbak, bajunya Mbak Iki kena putih-putih karena biu Pak Soi, muka Mbak E juga Iki juga melempuh karena kena biu Pak Soi panas tadi. Nah, karena ada bukti seperti itu, kemudian dibawa ke persidangan. Di persidangan itulah akhirnya Mbak E menang Mbak, melawan majikannya, walaupun singsangnya dia iki lawyer, tapi tetap aja akhirnya kalah karena ada bukti baju dan bagian wajah Mbak E tadi yang terkena percikan dari biu Pak Soi atau pemutih. Nah, akhirnya dari kasus iki majikannya iki di blacklist karena pertama adalah melakukan kekerasan terhadap si PRT-nya tadi. Kemudian juga menyuruh kakaknya ke situ, kemudian sewena-wena terhadap si PRT-nya ini. Jadi baik akhirnya Mbak. Nah, dari kasus iki kita belajar bahwa walaupun ada teman baru kerja di negara Hong Kong, tapi ketika mengalami yang namanya kekerasan jangan pernah takut. Karena ketika sampean kuwi takut, sampean bakal ditindas oleh majikan Anda. Tapi ketika sampean berani iki melawan majikan Anda yang sewena-wena, ketika majikan Anda melakukan kekerasan atau penganiayaan, maka Anda harus melawan Mbak.
lapor ke agensi. Kalau agensi Anda tidak mau membantu, lapor ke KJRI dengan pertama minta bantuan teman Anda atau bisa minta bantuan Sapam, Mbak. Nah, ketika Sapam nanti sudah Anda mintai bantuan, Anda bisa melaporkan kasus ini ke polisi. Tapi ketika kawan-kawan itu sampai ke kantor polisi, Anda harus ngomong itu secara garis besarnya. Contoh, aku lari dari rumah majikanku karena majikanku iki menyiram mukaku, badanku dengan pemutih atau biupaksoi. Itu aja, Mbak. Jadi aku ki mau melapor dan menuntut. Nah, nanti dari polisi pasti tanyain, kamu mau kemana, agensi, mau ke labor, kan ada shelter nih, di organisasi ya. Kemudian ada organisasi Indo, ada organisasi lokal tapi berbasis Indo, mau ke KJRI. Nanti dikasih pilihan, Mbak. Jadi di dalam pilihan itu sampai harus benar-benar bisa memilih mana tempat untuk Anda jadikan sandaran di dalam menuntut kasus Anda. Nah, jadi di dalam pembahasan ini kita banyak belajar ya, khususnya bagi yang baru kerja di Hong Kong. Kalau sampai mengalami seperti itu, jangan lupa melawan. Kemudian kalau benar-benar ada bukti, tinggal Anda iki membawa kasus iki ke pengadilan. Jadi salut untuk Mbak E yang sejak awal iki sudah melaporkan ke agensi. Kemudian ketika parah banget kasusnya, dia langsung melarikan diri, minta bantuan Sapam. Dari Sapam itu dia minta dibantu ke agensi. Dari agensi dibantu untuk menuntutkan kasusnya. Jadi seperti ini loh Mbak yang saya sukai kasusnya. Kan semuanya kalau kena kekerasan sampai nggak diem ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.